jami'il awliya mas'adil wa khususan sabtu qadir al-rasulullah wa ahli sunnah wal jamaah umman rahi masan pada kitab sunnah wa abaina matina wa liqaul muslimin muslimat al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي rukun umrah wa ghairu wuqufin min arkanis sittati arkanun li umratin li sumulil ajilah laha wa zahirun annal halqa yajibu takhiruhu an sa'iha fatartibu biha fi jami'il arkan dalam rukun haji adalah rukun umrah. Umrah beda dengan haji karena mengikuti jari-jarinya jadi sama. Kalau umrah tak hilang. Jelas bahwa bercukur itu wajib diakhirkan daripada sa'i. Maka dalam melaksanakan semua rukun umrah itu niat tawaf, sa'i, bercukur dan tertib mestilah tertib. Jadi urutannya sama dengan haji pakai tertib. Jadi yang tidak ada hanya wukufnya, kalau wukuf Arafah kan ya tidak. Jadi niat ikhram umrah, tawaf, sa'i, syukur, tertib. Tambihun yu'addayani bisalah sati aujuhin ifrodin di ayah hijjah thumma ya'tamiro wa tamattu'in di ayat tamiro thumma yahijjah wa kironin bi ayyuhima bima ma'an fa'adulha ifrajun tamaro amahu thumma tamattu'un. Tambihun peringatan. Pekerjaan haji dan umrah dapat dilakukan dengan 3 cara. Jadi umrah ini umrah yang bukan belum haji. Timur haji dan umrah yang sambung sama haji. Jadi pekerjaan haji dan umrah dapat dilakukan dengan 3 cara. Yaitu 1 ifrad. Ifrad itu apa? Ifrad yaitu ikhram haji dulu, lalu ikhram umrah. Jadi datang baru langsung buka baru nanti umrah. Tak biasa orang Indonesia biasa ini. Pertama, yang kedua sama yaitu ikhram umrah kemudian ikhram haji. Jadi kan azul haji bulan-bulan haji kan mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kok datang Syawal ya? Datang Syawal itu kalau niatnya umrah terus selesai umrah nanti nunggu bulan Dzulhijjah baru haji. Tapi kalau datang Syawal niatnya haji terus sampai tapi 3 bulan itu terus panjang sekali kalau ifrad itu. Kalau datang sudah niat haji. Nah, jadi tamattu itu paling enak. Tamattu itu datang bulan Syawal, ya, terus umrah. Umrah terus masih lama Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu kono
bisa bisa mana-mana. Bisa berulang kali umroh. Apa? Bisa berulang kali umroh. Ya umroh berulang kali. Umrohnya biasanya sampai 7 kali. Karena ada waktu yang longgar. Itu tamattu yaitu ikhram umroh dulu, kemudian ikhram haji. Ikhram haji itu nanti setelah masuk bulan haji tanggal 8 itu 9. Ketiga kiron. Nah kiron. Kiron ini bareng. Kiron mana kiron itu bareng. Jadi mana kiron itu maknanya bareng-bareng ini. Jadi pekerjaannya satu, tapi niatnya dua. Ya haji ya iya, ya umroh ya iya. Kiron. Cara yang paling utama ialah ifrad. Nah, ifrad yang paling utama. Haji dulu, terus jadi panjang sekali kalau mulai Syawal sudah ikhram haji. Terus sampai dengan paling utama, cara paling utama dari ifrad. Bawa istri mungkin ifrad ini, bawa istri itu baik. Terus ihramnya mboten Lalu oleh dicopot tepat. Baju ihramnya. Dipakai ifrad terus. Pirang-pirang bulan pakaian niku, selembar iku wong lanang ya. Wong lanang kan cuma 2 lembar iku, ya iku oleh katokan, oleh opo wah, bahaya banget. Jadi kiron itu paling berat, masih paling baik itu. Paling berat. Nah. Jadi kalau umroh tahun itu juga, lalu yang kedua haji tamattu, sebab Nabi SAW mula-mula memilih secara haji ifrad. Karena ijma ulama bahwa haji ifrad itu tidak harus memotong dam. Dan lain halnya dengan haji tamattu dan qiron. Wajib ada damnya, menyembelih dam, menyembelih kambing. Tapi kalau yang ifrad enggak. Yang karena apa? Karena berat sekali. Yang tamattu kan enak-enakan, apalagi qiron itu. Qiron yang juga bisa dari loro. Nah, jadi saya ulang ya. Jadi haji itu ada 3 macam. Satu haji ifrad, 2 tamattu, 3 qiron. Nah, ifrad itu haji dulu, baru umroh. Tamattu umroh dulu, baru haji. Qiron bareng. Nah, jadi kalau ingin haji qiron aja karo bojo, aja ngajak bojo. Wa ala kullin minat tamattu'i wal qorin jamun. Ilam yakun min hadil masjidil haram. Bahum min duni marhalaten. Jadi bagi yang melaksanakan haji tamattu dan haji qiron atau haji qiron wajib menyembelih dam. Kalau ia bukan penduduk Masjidil Haram, jika bukan penduduk Mekah, walaupun bukan, yaitu yang bertempat tinggal di sekitar tidak lebih dari 2 pondokan, 2 marhal dari Mekah. Jadi orang haram itu 2 marhal dari Ka'bah itu ke sana 2 marhal itu. Ya. Jadi dam itu denda, maknanya denda. Jadi karena dia melaksanakan haji tamattu atau haji qiron maka didenda. Dendanya apa? Itu tadi dam, bayar memotong kambing. Lah dam ini praktiknya di Mekah itu saya juga dulu bingung kok. Ada orang Madura, orang mana yang bujuk yang ngerayu rombongan saya itu. Orang Ponorogo masalah. Orang Ponorogo. Jadi sama saya itu semuanya ikut dia.
anunya apa tuh jamnya itu. Nah, itu terus saya awasi sendiri karena saya petugas. Saya ngawasi orang-orang yang anu. Ternyata jam itu banyak yang tidak disembelih. Jadi nggak tahu orangnya menghilang kemana. Orang hilang, saya pusing ya. Kalau saya sendiri, saya lain-lain itu, tapi kalau saya petugasnya kan, saya kan pembimbing haji yang apa, yang ketua kloternya kan yang bertanggung jawab itu yang mengumpulkan uang. Ternyata jam itu boleh dipotong nanti sudah musim haji selesai. Jadi mereka mencari kambing yang murah-murah itu loh. Nanti habis selesai musim haji kan sudah nggak ada harganya kambing itu. Dari sana dia akan beli terus dipotong. Jadi pada nakal banget sih. Nah, saya kan bingung nggak ngerti. Oh ini kok nggak disembelih? Pikir saya menyembelihnya harus bareng-bareng sama ini orang korban sama Idul Adha itu. Ternyata saya dapat penjelasan. Tapi nggak tahu di sini nanti ada ajaran. Jadi itu malah kalau jam itu dikonsumsi sama orang mukimin itu nanti mesti begitu, mesti dia menghilang dia waktu yang motong korban menghilang dia. Faman tamata abil umrati ilal haji famas iku firman Allah. Firman beriman faman tamata abil umrati ilal haji famas haji. Famalam yajid fasyamu salasati ayamin fil haji wa sab'atin idza rajatum. Tilka asyaratun kamilah dzalika liman lam yakun lahu hadiril masjidil haram. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Al-Baqarah 196. Maka barang siapa yang ingin mengerjakan umroh sebelum haji di dalam bulan haji, wajiblah ia mengeluarkan jam menyembelih kurban yang mudah didapat. Tetapi barang siapa yang tidak mendapatkan binatang kurban atau tidak mampu, ia wajib puasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari 10 hari yang itu wajib membayar fidyah bagi orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram, orang yang bukan penduduk Mekah asli, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Jadi ngomong haji terus ngomong siksa. Insya Allah ini haji itu katanya gampang. Mana Allah jadi aturan sesuai dengan makanan disyariatkan itu kena ikop. Jadi kita harus hati. Dan tidak bisa batal, hasilnya tidak harus selesai itu, harus selesai, harus dikerjakan, tidak boleh terus kalau mau sholat terus oleh serokat belum, nggak bisa, haji terus. Jadi makanya ancamannya anallaha syadidul iqab. Oh, masya Allah. Saya ulang ya. Faman tamatta bil umroh ilal haji, mengerjakan sebelum jadi siapa mau umroh sebelum haji, haji tamattu namanya, di dalam bulan haji, wajiblah ia mengeluarkan jam. Faman tafama salamil haji, faman sa'isyara min haji. Famalam yajid fasim salat ayamin fil haji wa samil bazum. Kalau tidak punya uang untuk beli kambing bagaimana? Puasa 3 hari ketika kita berhaji, dan nanti sampai di rumah, sampai di Pemalang ditambahi 7 hari puasa. Tapi jarang yang ngelakuin ini, soalnya
murahan endengan nyembelih wedhus daripada puasa 10 hari. Puasa arti nilai rajatum sampai Tanjung Sari puasa 7 dina anggar orang bayar jam. Tilka asaratun kamilah itu jumlahnya 10. Karena 10 sampai 7. Gali kalimat lamnya kan hadir masjid haram itu bukan penduduk Mekah, bukan orang yang bertempat tinggal itu rekop. Takutlah kamu, wattaqullah. Takutlah kamu kepada Allah, wa'lamu dan ketahuilah annallaha syadidul iqab. Makanya orang haji mardud loh, haji mardud itu kadang-kadang ngomong itu, oh belum selesai haji itu, semule. Jadi hajinya nggak karu-karuan di rumah ikhram tuh orang Yahudi kudu ngaji. Jadi berbahaya kalau orang bisa oleh aku udah bisa. Jadi itu mana keterangan orang yang haji tamattu itu wajib memotong dam disebabkan ikhram hajinya dari Mekah. Bila mulai ikhram hajinya dari mikot semula, seperti halnya ke Madinah dahulu, yakni dari Bir Ali, di mana ia pada tanggal 5 atau 6 Zulhijjah kembali ke Bir Ali untuk mulai ikhram haji, atau pergi dahulu ke Jeddah. Untuk itu tidak diwajibkan memotong dam. Asyatul Idoh halaman 82, Al-Muhadzab halaman 201 juz 1. Jadi makanya ada perbedaan orang penduduk Mekah. Orang penduduk Mekah asli itu mikotnya ya dari rumahnya itu mikotnya. Tapi kalau orang Indonesia mikotnya ya dari mana dia? Kalau dari Madinah ya Bir Ali. Kalau umpama dari Jeddah ya ada mikotnya dari Jeddah dari misalnya ya Lamlam misalnya. Tapi suka ulama sudah mengatakan dari Jeddah sudah boleh lah. Dari bandar Jeddah mulai. Sebabnya mau ikhram di Lamlam itu masih di atas pesawat. Tapi orang yang hati-hati itu biasanya dari Surabaya, dari sini Indonesia sudah pakai ikhram. Begitu masuk ya Lamlam, di atasnya ya Lamlam pada niat itu dari bandara Jeddah. Nah, jadi orang yang haji tamattu itu untuk tidak bayar jam bisa. Caranya dia kembali ke tempat ikhram semula. Ikhram semula namanya dari Bir Ali ya waktu umroh. Nanti akan ikhram haji ya orang Bir Ali mana? Bisa melarang di rumah yang bayar waktu kecil. Jadi pondokan ikut. Nah, itu makanya orang Mekah itu ya, orang Mekah itu memang mikot dari rumah dia mikot itu dari rumah loh haji. Makanya dia tidak kena tem karena memang asli mikot situ. Sebenarnya sama kita ini asli mikotnya itu dari mana, dari Cirona apa dari seperti semula lah haji umrohnya. Sudah, sekarang syarat-syarat tawaf. Barangkali ada yang tanya masalah umroh ini. Masalah ini rukun umroh kan. Jelas ya, jelas semua. Sekarang syarat-syarat tawaf. Wasurut tawafi sitatun. Ahaduha tuhrun an hadasin wa khobasin. Wasaniha satrun li auratin qadirin. Walau zala fihi jaddada wa bana ala tawafihi wa in ta'ammada dzalika wa tala al-faslu. Adapun syarat-syarat tawaf ada 6, yaitu pertama, suci dari hadas dan kotoran najis yang ada pada badan, pakaian dan tempat. Jadi suci dari hadas besar maupun hadas kecil.
Orang mau tawaf itu sama orang mau sholat itulah. Kedua, menutup aurat. Kalau orang jahiliyah itu malah telanjang kalau tawafnya. Karena berpendapat pakaian ini dapat dari mencuri, pakaiannya dari korupsi, ya. Itu dilepas. Orang jahiliyah begitu. Jadi orang perempuan tawafnya malam-malam, kalau siang-siang laki-laki siang-siang. Kedua, menutup aurat bagi orang yang mampu menutupnya. Apabila kena najis atau terbuka auratnya, kita memperbarui wudhu lagi proses menutup aurat bila buka. Lalu tidak usah memulai dari permulaan, walaupun hal itu disengaja kesusahan atau membuka aurat dan lama waktu pemisahnya. Jadi orang tawaf itu mungkin ngentut ya. Kalau ngentut kan batal. Sudah dapat 2 putaran, dapat 3 putaran, 1 batal. Terus wudhu sana, wudhu. Balik terus no, kalau mulai siji mana itu. Terus no mau oleh 3 sudah tadi 4, 5, 6, 7. Juga orang yang pakaiannya melorot ini, ya terus saja, habis betulkan lagi terus. Udah. Wasali suha niat tawaf instakola bi alam yasmulhu nusukun kasail ibadati wa ila wahya sunnatun. Jadi rukun tawaf yang ketiga itu niat tawaf. Berniat tawaf kalau dikerjakan terpisah, yakni jika tidak tercakup oleh ibadah lain, sebagaimana kewajiban niat pada ibadah-ibadah yang lain. Kalau tidak demikian tercakup oleh ibadah haji, maka niat itu sunnah hukumnya. Tawaf, kita datang dari Indonesia masuk masjid kan tawaf kudum, walaupun tidak haji tidak umroh itu datang harus tawaf. Itu apa namanya rukun. Tapi kalau tawaf sudah gandengannya sama haji, gandengannya umroh, ya sunnah, niatnya sunnah, nggak wajib. Warobiuha, dan yang keempat, niat rukun tawaf yang keempat, batuhu memulai hajar aswad muhadhiyan lahu imururihi ibadihi jami'i saqihi aisarihi. Jadi keempat, mulai tawaf itu dari hajar aswad, ada karannya di sana, yaitu bertepatan sejajar dengan hajar aswad. Ketika lewat ini, anggota bagian kirinya harus bertepatan dengan hajar aswad. Jadi pundak kiri itu lurus dengan hajar aswad, bukan pundak kanan tabrakan, pundak kiri. Jadi muter berlawanan dengan jarum jam. Kalau jarum jam kan iya. Ya pokoknya kirinya di kiri, pundak kiri itu lurus Ka'bah ya. Itu tawaf, bukan pundak kanan. Kalau pundak kanan balik mono, balik tabrakan kalau orang lain. Warobiuha itu. Kemudian yang kelima, wasifatul muhadzati ayakifa bijanibihi min jihadil yamani bihaitsu yasiru jamiul hajari annamini summa yamshi mustaqbilahu hatta yujabizahu fahina idin yanfatilu wa yaj'alu yasarahu fil baiti wa yajuzu istiqbalul baiti illa fi hadza.
sifat atau cara sifat atau cara bertepatan itu ya dari sifatul muhadzab itu ialah harus berdiri di sampingnya dari arah rukun yamani. Rukun yamani itu yang sebelah sana, sebelah sebelumnya Hajar Aswad itu namanya rukun yamani. Itu dari arah sana ya, melewati dari sana, di samping dari di arah yamani. Sekira Hajar Aswad berada di sebelah sana. Yakni berdiri di depan Hajar Aswad yang menghadap arah antara Baitullah dan Makom berada di sebelah kirinya. Lalu niat terus jalan sambil mukanya menghadap ke arah Hajar Aswad, berpaling ke kiri sampai melewati Hajar Aswad. Ketika itu orang harus memalingkan muka, menjadikan anggota kirinya ke arah Baitullah dan tidak boleh menghadap Baitullah dengan dadanya kecuali karena permulaan tawaf ya. Jadi tawaf itu pertama menghadap ke Ka'bah. Dadanya ketika akan niat itu loh. Tapi nanti kalau sudah mulai melangkah, sudah tidak boleh tidak boleh menghadap Ka'bah. Dadanya yang ke utara, ke sana, ke depan sana, yang pundaknya yang ke arah Ka'bah. Terus keliling begitu sampai tujuh tawafan, tujuh putaran. Jadi kalau sampai kalau sampai menghadap Ka'bah ya tidak sah kayak orang sembahyang dadanya menghadap selain Ka'bah, selain kiblat ya. Tidak boleh. Khamisuha jalul baiti an yasarihi. Rukun yang kelima, jalul baiti an yasarihi maron tilko awajihi fayajibu tamuhu kharijan bikuli badani hatta biadihi. Tibai fa'in khalafa syai'an min dzalika lam yasihat lahu. Kelima, menjadikan Baitullah di sebelah kirinya ketika lewat di arah depannya. Jadi sebelah kiri. Sebagaimana ketika berjalan, maka seluruh badan termasuk juga tangan diwajibkan berada di luar bangunan Baitullah. Jadi tidak boleh tawaf di dalam Baitullah. Jangan menyentuh sagarwan dan hijab. Jadi tangan itu menyentuh sagarwan dan hijab namanya orang tawaf di dalam Ka'bah. Ka'bah itu dulu besarnya sampai sagarwan hilang. Sagarwan itu apa? Sagarwan itu pondasi yang bendol sing kan pondasinya besar terus miring ke tembok. Nah, itu dari pondasi ke tembok itu aslinya di dalam Ka'bah. Jadi tangannya tidak boleh di dalam itu. Makanya harus agak jauh. Paling enggak 1 meter lah dari Ka'bah itu. Jangan mepet-mepetnya ke Ka'bah, nggak boleh nanti. Ini ke Ka'bah kiri ini masuk Ka'bah. Apa menurut suaranya? Suara orang apa nih? Ono barangane ndene, Pak. Anak HP mau anak HP running apa? HP sekali apa? Dadi nek kok kabeh. Iku. Saya ulang. Oh. Ini sih.
Alhamdulillah. menjadikan Baitullah di sebelah kirinya. Ketika lewat ke arah depannya, ya gampang lah. Pokoknya melaku baik, sing sing apa pundak ini lurus sama Ka'bah. Terus maka seluruh badan dua tangan di bangunan Baitullah. Jadi orang tawaf itu di luar Baitullah dianggap masuk Baitullah, tangannya di atas Darwan dan Hijri Ismail. Tidak boleh tangannya nempel Darwan atau tangannya nempel Ismail. Enggak, kalau cekelan tidak boleh, itu namanya masuk Ka'bah tangannya. Jadi kalau bisa menjauh dari Ka'bah 1 meter lah, biar tangannya nggak ngerapet. Jadi sudah tahu saudarawan ya sudah saudarawan sih. Saudarawan itu apa? Saudarawan itu pondasi Ka'bah. Yang sekarang Ka'bah temboknya itu lebih kecil daripada pondasinya. Nah, itu yang benda besar itu ya. benjol keluarnya itu namanya saudarawan. Itu tidak boleh dipegang. Kalau dipegang namanya tangannya masuk Ka'bah. Dan Hijri Ismail itu kan ngono muter ombo ngono dimak wong biasane. Kalau khutbah tangannya kalau cekelan Hijri Ismail jadi kalau berkah cekel ngono ndak boleh itu malah ndak sah tawafnya. Malah tawafnya ndak sah kalau dia tangannya masuk Ka'bah. Hijri Ismail apa? Tembok lengkung di bawah mizab atau talang emas. Itu biasa Hijri Ismail itu tembok lengkung kayak U loh. Karena bakal itibak pada Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Khudhu anni manasikakum", ambillah dariku tata cara manasik kamu sekalian. Khudhu anni manasikakum. Kalau sedikit saja menyalahi contohnya mau tangannya nempel Ka'bah. Kalau tawaf tangannya cekelan Ka'bah, cekelan niku apa jenenge iku Ismail. Enggak sah. Dia namanya tangannya masuk Ka'bah. Baiklah sahabat atau ifu linahwi du'ain falyah tariz an ayyamurra minhu adna juz'in qabla odi ila dalil baiti an yasarihi. Apabila orang yang tawaf menghadap Baitullah untuk berdoa, maka ia harus menjaga jangan sampai melewati sedikit pun sebelum ia kembali ke cara semula untuk menjadikan Baitullah di sebelah kirinya. Jadi ketika berdoa boleh menghadap Baitullah, tetapi bila selesai berdoa jangan dulu berjalan sebelum ia kembali seperti posisi semula, yaitu Baitullah berada di sebelah kirinya. Jangan terus jalan sambil menghadap Baitullah. Jadi ta'if linahwi du'a ini, orang berdoa tuh berdiri berhenti kan, jadi tidak tawaf berhenti. Kalau dia berhenti, berarti dia menghadap Ka'bah bisa. Cara berdoa sudah. Tapi nanti kalau sudah mau melanjutkan tawaf, itu jangan terus menghadap Ka'bah terus, melakukan miring. Ya terus balik dulu sampai pundak itu lurus sama Ka'bah, baru jalan. Jadi ini berdoa di tengah-tengah tawaf dia berdoa. Nah, ketika berdoa dia akan berhenti menghadap Ka'bah. Jadi itu namanya bukan sedang tawaf, sedang berhenti, istirahat ya, berhenti doa. Baru nanti kalau selesai doa, terus akan berjalan tawaf itu balik ke arah depan dengan miring melakukan. Well, ayukirro qadamaihi fi mahalihima hatta ya'tadila qaiman.
Fa inna ra'sahu hala takbili fi juz'in minal baiti. Orang yang mencium Hajar Aswad wajib menapakkan kedua telapak kakinya pada tempatnya sehingga ia berdiri tegak. Dan ketika mencium hendaknya kepalanya berada pada sebagian dari Baitullah. Jadi ini ceritanya orang sedang tawaf terus berhenti nyium dulu di Hajar Aswad, kan terus menghadap ke Hajar Aswad. Tapi kan sedang berhenti boleh. Bayar jamu mangkobal hajara ayukiro kodamai, tapi posisi kakinya diatur juga fi mahalihima hatta ya'tadila kok iman sampai dia berdiri tegak tuh. Fa inna ra'sahu hala takbili fi juz'in al-baiti. Dan ketika mencium hendaknya kepalanya berada pada sebagian dari Baitullah. Jadi namanya ini tadi berdoa ya, doa menghadap Ka'bah, tapi berhenti, jangan berjalan sambil berdoa sambil miring, tidak boleh, berhenti doa selesai. Kalau ini orang putaran kedua, anak kesempatan nyium Hajar Aswad, nyium saja, tidak apa-apa, nyium saja. Kan menghadap Ka'bah, tapi kan ini istirahat menghadap Ka'bah, cium, habis itu terus selesai, tidak apa-apa. Sebab Hajar Aswad itu bukan di dalam Ka'bah, Hajar Aswad di luar Ka'bah, tidak lain sama Sagarwan, sama Hijri Ismail itu ada di dalam Ka'bah memang, Sagarwan sama Hijri Ismail. Tapi kalau ini Hajar Aswad itu di luar. Sejak dulu zaman Nabi kecil, itu kan zaman Nabi kecil itu ada Sagarwan itu. Ketika Nabi kecil, orang Quraisy itu bangun kekurangan uang, terus dikecilkan Ka'bahnya. Dulu tong diketok. Nah itu ceritanya begitu ceritanya. Dulu waktu Rasulullah masih kecil, Ka'bah tidak seperti itu. Ka'bah itu pintunya 2 di bawah. Ini orang Quraisy taruh atas 1 tok. Akhirnya yang bisa masuk hanya yang dapat izin. Nah itu. Jadi Wayalzimu mangkobal hajara ayukira qadamihi fi marihi hatta yatadila iman. Fa inna rasahu hal takdir fi juz'in minal baiti. Puasa jisuha dan yang nomor 6 tawaf dulu rukunnya tawaf. Konu sab'an, tawaf itu harus 7 putaran. Yakinan, jangan yakin. 7 yakin, tidak boleh ada ragu-ragu. Tadi ini 6 apa 7 ya? Ya 6, harus tambah 1 lagi. Walau fil waktu makruh, walaupun pada waktu makruh. Fa'in taroka min hasya'an, fa'in kola yujzi'hu. Ya keenam, melakukan tawaf 7 kali dengan yakin, walaupun pada waktu makruh. Bila meninggalkan salah satu dari syarat-syarat tadi, walaupun sedikit, maka tawafnya tidak mencukupi, tidak sah. Maksudnya waktu makruh itu apa makruh? Waktu makruh itu kan kalau di sini kan zawal ya. Sebelum zawal itu, waktu matahari pas di tengah kepala itu kan makruh itu. Atau sudah itu matahari terbit itu kan makruh. Tapi di sana tidak ada makruh, semuanya boleh semua. Di Mekah itu boleh semua. Tawafnya Fa'in taroka min hasya'an, tapi kalau ada meninggalkan dari 6 rukun tadi, maka ya tidak sah wa'in kola. Jadi itu keajaiban kota Mekah. Qobla baca asar boleh di sana sholat terus saja. Habis asar sholat terus. Zawal ya, sebelum zawal terus sholat boleh. Terus sholat, mungkin tidak ada waktu yang dimakruhkan di kota Mekah itu. Jadi ben tuwuk sholat itu. Sabda Nabi SAW, ya Bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tofa
ya dal beti wa sholla ayat sa'atin sa'ahi. Jadi lagi sabda Nabi ini. Wahai keturunan Bani Abdi Manaf, yang jaga Ka'bah kan Abdi Manaf. Janganlah kalian mencegah seseorang yang sedang tawaf dan salat pada Baitullah ini pada saat mana saja. Oh, bisa asalnya orang-orang ibadah asar orang-orang, oli kabeh iki. Jadi ya, barangkali ada yang tanya nih. Yang penting ini jadi angan-angan satu. Tawaf itu yang penting yang angan-angan jangan megang Ka'bah sama apa itu nama itu Hijri Ismail. Kalau megang Ka'bah namanya tangan yang masuk Ka'bah karena ada sagarwan. Sagarwan itu luar. Jadi kalau tangan yang ngemek Ka'bah berarti masuk dalam sekali. Megang sagarwannya saja tidak boleh. Apalagi megang Ka'bahnya. Sunat tawaf. Baca. Sunnah ayat tasihato ibu bistilamil hajar aswad biyadihi wa ayat talimahu fi kulli tawafatin wa fil autari akadu wa ayyuqabilahu wa yadu'a jabhatahu alaihi. Pada saat memulai tawaf disunahkan mengusap hajar aswad dengan tangan dan mengusapnya hajar aswad pada setiap putaran. Sedangkan yang paling muakkad pada hitungan ganjil sunnah mencium hajar aswad dan meletakkan muka padanya. Jadi sunnah kalau bisa dekat hajar aswad memulainya nggak tahu nyium dulu baru terus mulai. Tapi kan angel saiki. Andai kata yang lucu itu dulu Mane itu lucu. Mane itu hajar aswad itu nyium di situ suruh nyium Mane nyium. Jadi aku mau Allah kosong itu loh, belum loh. Aku nyium hajar aswad. Aku lu bilang nyium Mane jebule Mane baru nyium hajar aswad itu. Langsung aku jadi orang jalan dari mari hajar aswad. Bisa loh, Mane gue beranyong setengah mati. Ini majalah aswad itu. Tapi jadinya sakit. Jadi orang gitu bang, Allah Ta'ala membuat nolong macam-macam. Jadi orang tua sekali malah gampang, sebenarnya malah angel. Udah, bismillah wallahu akbar. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa ba'an bihadika wa tibaan li sunnati nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika mengusap hajar aswad disunahkan membaca ini. Jadi ketika mengusap hajar aswad disunahkan membaca bismillah wallahu akbar. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa ba'an bihadika wa tibaan li sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Panatiku, Mila mati tak pala mil. Ketika bertepatan dengan pintu Baitullah, baca ini. Allahumma al-baitu baituka wal haramu haramuka wal amnu amnuka wala maqamul a'idika minan nar. Itu kalau ketika bertepatan dengan pintu Baitullah. Ketika kita tawaf lurus sama pintunya, baca doanya ini. Allahumma al baitu baituka wal haramu haramuka wal amnu amnuka
Wa hadza maqamul a'idika minan nar. Ya Allah, Baitullah itu baitmu, tanah haram itu tanah harammu, keamanan itu keamananmu. Ini adalah makom atau tempat orang yang berlindung kepadamu dari neraka. Sambil berisyarat ke makam Ibrahim. Sambil berisyarat ke makam Ibrahim. Oh, karena dekat pintu ya makam Ibrahim. Cara yang terbaik ialah bila mana orang tawaf serta keadaannya sepi, mula-mula menghadap Hajar Aswad, mengusapnya dengan tangannya, menciumnya dengan mulut. Atau mengusapnya kalau keadaan berdesakan, sekira menimbulkan mudarat kepada diri atau orang lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, engkau laki-laki yang kuat, janganlah berdesakan di Hajar Aswad, sehingga engkau menyakiti orang yang lemah. Bila mendapatkan kekosongan, silahkan. Kalau tidak, bertakbir dan bertahlilah. Oh, Umar beroli, kalau wong kuat, kita kalah kabir. Terus orang di sini Umar. Nah, saya kira malah nyewa wong untuk kondisi-kondisekan. Tidak boleh lah, tidak usah. Kalau nggak bisa, nggak usah. Cari yang waktu sepi apa jam berapa? Jam 2 malam, apa jam 3 malam. Jam 2 biasanya jam 1, jam 2 itu mulai sepi, mulai agak sepi. Ya sepi-sepi Mekah yang ono iku. Wa yastalimu al-ruknal yamaniyah wa yuqabilu ya Daud ba'dal silamihi. Sunat mengusap rukun Yamani. Jadi rukun Yamani itu rukun yang lurus dengan negara Yaman, rukun Yamani. Yaitu sana dari sebelahnya sebelum Hajar Aswad itu namanya rukun Yamani. Sunnah mengusap rukun Yamani lalu mencium tangan sesudah mengusap dan membaca doa Allahumma inni as'al afwa wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar wa hilal wal abrar wa ayat zakarun fit tawafatis salasil ula wal min tawafin ba'dahu sa'yun bi isra'i masyihi muqariban khutahu wa ayamsiya fil arba'ati al-akhirah ala hayatihi litibai wa tarokar ramla fi salasil awali lam yaqlihi fil baqiyah. Laki-laki disunahkan ramal melaku ngicik pada 3 putaran yang pertama yang dilakukan sebelum sa'i. Ramal itu ialah berjalan cepat dengan langkah pendek. Kemudian disunahkan berjalan biasa pada 4 putaran lainnya, sebab mengikuti sunnah Nabi. Orang laki-laki, orang perempuan tidak usah. Ketika Nabi SAW dan para sahabat datang dari Madinah ke Mekah untuk umroh pada tahun ke-7 kenabian sebelum futuh Mekah atau kemenangan atas kota Mekah, mereka dalam keadaan lemah karena hawa panas. Maka kaum musyrik Mekah, kata kaum musyrik Mekah, mereka itu sedang merasa letih karena merasakan panasnya tanah Yasrib. Mereka tidak akan kuat memerangi kita. Lalu Allah memberitahu Nabi SAW mengenai perkataan orang kafir itu. Kemudian beliau memerintahkan para sahabatnya agar berjalan ramal. Ayo saya ingin Melayu titik-titik, ramal Melayu ini. Supaya kaum musyrikin melihat kekuatan para sahabat Nabi. Lari-lari. Kalau mereka ramal sambil tawaf, ketika kaum musyrikin melihatnya, mereka berkata, mereka yang kalian sangka keletihan ternyata memiliki kekuatan yang hebat. Begini, begitu. Sehingga mereka merasa kaget dan kagum. Jadi maksudnya menampakkan
gagah di muka musuh itu penting itu. Amal pada putaran pertama tidak usah mengkodoknya pada putaran berikutnya. Jadi kadang usah ramal itu. Waisanu ayu koriba zakaru, miskin aja. Jadi aneh. Waisanu ayu koriba zakaru di malam yuzi ayat azabi zahmatin aku perlu di ya Allah budi awala misalnya makan. Sunnah bagi laki-laki dekat ke Baitullah. Ingat ya, orang laki-laki sunat dekat ke Baitullah saat jangan ngemek. Sekira tidak mengganggu orang lain atau tidak kesakitan karena berdesakan. Kalau bertentangan antara dekat ke Baitullah tanpa ramal dan ramal tetapi jauh dari Baitullah, bukan dahulukanlah ramal. Karena perbuatan yang bertalian dengan ibadah itu sendiri lebih utama daripada perkara yang bertalian dengan tempatnya. Jadi ramal melaku, maksudnya lari lah, kalau ramal itu lari. Jadi kalau lari dekat Ka'bah, kan angel. Dekat Ka'bah kok lari, sebab orangnya kan banyak. Jadi kalau ingin lari, jauh dari Ka'bah. Nah, baik mana? Dekat dari Ka'bah sudah bisa lari tapi jauh dari Ka'bah. Lebih baik lari jauh dari Ka'bah. Jadi lari. Apa kan dhuwur ya? Nah, dulu soal lari-lari terus itu di putaran. Karena apa? Karena agak sepi. Tapi yo kesel, nang dhuwur pirang kilo muter itu. Tapi orang-orang muda ya kuat. Wa ayyam Poba'a fitwafin yarmalu fihi wa kadha fisa'i wa wa ja'lu wasiritai tahta mangkibihi alemani wa tarafahi sunnah itba al yatobi'a fitwafin dan ramal ketika tawaf dan sa'i, yaitu menjadikan tengah-tengah selendangnya di bawah bau dan kan yang bau yang kanan dan kedua ujung ya, karena itu benar Nabi Islam. Wa ya surah badul asain fil hajar itu sunnah dua sudah tawaf di belakang makam Ibrahim. Kalau tak memungkinkan maka pada hijri Ismail. Lalu multazam dan doa di bawahnya. Multazam, Allahumma innaka ta'lamu sirri wa la anyati faqbal ma'zirati wa ta'lamu ma fi nafsi wa fil dhunubi wa ta'lamu bahajati fa'atini su'li Allahumma inni as'aluka imanan yubasiruka bi dan Subhanahu ta'ala annahu la yusibuni illa ma katabta li walidul bima qadaita alayya. Nah, ini biasanya orang tahajud juga biasa baca ini nggak apa-apa ya. Orang tahajud baca doa ini. Ini doa ini dibaca di multazam ya. Lalu di multazam. Multazam itu apa? Multazam itu antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad itu namanya multazam. Iya kan? Jadi antara Hajar Aswad sama pintu itu ada cukup untuk satu orang untuk nempel di situ multazam itu. Satu orang berebutan mana? Nah sudahlah, sekian saja. Sudah jam 10 seperempat. Ada yang tanya barangkali?
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi majidah. Ya Amin. Rabbana lakal hamdu wa ma yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka ahyanana wa abdalana wa ahlana wa kula syaitan wa muja'alna minahum Syari kulli sultani marid wa jabana min من شهيد على الكبير اللهم جامعنا بالآخرة سلاما إلا من جنة ربنا هب لنا من أزواجنا أما نصرف عنا ذنب جهنم من وما كانت وما ربنا اغفر لنا ولوالدينا ونشكرك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي على آله وصحبه وسلم الحمد لله بحرمة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.